Korupsi, korupsi, dan korupsi. Kejahatan yang satu ini memang tak pernah ada habisnya. Selalu saja terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun. Yang terbaru kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ia divonis 12 tahun penjara dan uang pengganti 14,59 miliar rupiah. Ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Cukup adilkah? Coba kita flashback ke tanggal 6 Desember 2020. Saat itu, Juliari Batubara menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK karena diduga menyalahgunakan dana bansos COVID-19 senilai 17 miliar rupiah. Dana yang harusnya untuk mereka yang terdampak pandemi malah untuk perut sendiri. Bahkan di hari yang sama, Ketua KPK Firly Bahuri sempat mengeluarkan statement seperti ini nih. Kita paham bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang 31 tahun 99 itu pasal 2 tentang pengadaan barang jasa, yaitu barang siapa yang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum yang mengibarkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara ataupun perekonomian negara. Di ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Nah, dengarkan apa kata Ketua KPK Firly Bahuri saat itu. Tapi kenapa ujung-ujungnya hanya 12 tahun penjara? Usut punya usut sih kalau... Tapi ini kata majelis hakim loh ya. Terdakwa sudah cukup menderita, dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat. Iya, terus kenapa kalau koruptor dihina? Jadi kasihan gitu sama Juliari Batubara yang waktu itu kata kunci Juliari jadi trending topik di Twitter. Penerapan ilmu sosial ini yang seringkali tidak tepat. Tidak tepatnya kenapa? Lah memang Juliari itu anak remaja yang masa depannya masih panjang. Misalnya orang dia itu sudah makan asam garam kehidupan karena dia udah tua ya kan, 49 tahun gitu. Dan dari segi ekonomi dan lain-lain, apakah dia kurang terdidik? Padahal dia itu juga kalau kita lihat backgroundnya orang berpendidikan dan lain-lain gitu. Nah, penerapan ilmu sosial yang tidak tepat inilah yang dijadikan alasan hakim untuk meringankan Juliari itu, yang bagi banyak orang ini menjadi tidak adil gitu. Jadi secara sosial pun sebenarnya kalau kita lihat di sosial media saja, itu kan banyak sekali orang memprotes dan merasa tidak adil gitu loh. Unsur sosial kok diterapkan pada orang yang jelas-jelas tidak patut dikasihani gitu. Patut kasihani itu ya kalau nenek-nenek miskin, dia janda tua, ternyata karena dia itu nggak punya beras, nah dia tergoda mencabut satu singkong milik tetangganya, akhirnya dilaporkan polisi. Nah, hal semacam itulah yang mestinya diterapkan ilmu sosial, yaitu apa? Kasihan, sudah tua kan begitu. Memang sih ada beberapa contoh kasus korupsi lain yang hukumannya cukup berat. Seperti Akil Mokhtar. Ia divonis seumur hidup atas kasus suap sengketa pilkada. Pilkada Kabupaten Gunung Mas 3 miliar rupiah, Kalimantan Tengah 3 miliar rupiah, Lebak Banten 1 miliar rupiah, dan Pilkada 4 Lawang 10 miliar rupiah. Juga 500.000 US dollar. Ada lagi Pilkada Palembang 3 miliar rupiah. Kemudian ada Adrian Woworuntu yang juga divonis seumur hidup dengan denda 1 miliar rupiah dan harus mengembalikan uang negara senilai 300 miliar rupiah. Pada Februari 2005 silam, pemilik PT Gramarindo Mega Indonesia ini menjadi tersangka atas kasus pembobolan Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah. Lanjut, ada Brigjen Teddy Hernayadi. Teddy terbukti melakukan korupsi anggaran alutsista tahun 2010-2014 senilai 12 juta US dollar. Wow. Di tahun 2016, Teddy divonis seumur hidup dan wajib mengembalikan kerugian negara senilai 130 miliar rupiah dan dipecat dari TNI. Dari 3 kasus tadi sih sebenarnya cukup adil sih ya hukumannya. Lutfi Hasan.
A. Lutfi Hasan. Kita bahas. Lutfi Hasan merupakan terpidana korupsi impor daging sapi senilai 1,3 miliar rupiah. Dari 40 miliar rupiah yang dijanjikan PT Indogung Utama, Lutfi dihukum 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah pada tahun 2014. Siapa lagi nih? Setia Novanto. Setnov. Kalau Setia Novanto sih terbukti bersalah soal korupsi proyek pengadaan EKTP. Mantan ketua DPR ini menerima suap senilai 7,3 juta dolar Amerika dan jam Richard Mille senilai 135.000 US dollar. Dari situ, ia divonis 15 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah dan uang pengganti senilai 7,3 juta US dollar. Patrialis Akbar, ia terbukti menerima suap senilai 50.000 US dollar dan 4 juta rupiah. Dari situ, mantan ketua MK ini divonis 8 tahun penjara dengan denda 300 juta rupiah dan uang pengganti 10.000 US dollar. Imam Nahrawi, mantan Menpora ini terbukti menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah dari mantan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidi dan mantan Bendahara KONI Johnny E. Awu. Selain itu, Imam Nahrawi juga menerima gratifikasi senilai 8 miliar rupiah dari sejumlah pihak. Dari situ, ia divonis 7 tahun penjara dengan denda 400 juta rupiah dan uang pengganti senilai 18 miliar rupiah. Mau lagi? Oke, yang sempat seru waktu itu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin sempat kabur-kaburan ke luar negeri. Akhirnya Nazarudin berhasil ditangkap di Kolombia pada 6 Agustus 2011. Ia terbukti menerima suap senilai 4,6 miliar dari PT DGI dan kasus pencucian uang serta gratifikasi untuk sejumlah proyek yang nilainya mencapai 40,37 miliar rupiah. Pada April 2012, Nazarudin divonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Tapi di balik jeruji besi, Nazarudin juga membantu negara dalam membongkar sejumlah kasus korupsi. Seperti kasus EKTP Setia Novanto tadi, kasus pesawat merpati MA60, dan beberapa pembangunan gedung pemerintahan. Masih mau lagi bahas soal korupsi? Udahlah, nggak akan ada habisnya kalau kita tuh ngebahas soal korupsi di Indonesia. Capek tahu. Soal remisi, Kak. Wow, remisi. Menarik tuh. Baru saja tahun ini ada sekitar 214 narapidana di Indonesia yang mendapat remisi atau pengurangan tahanan khusus koruptor sebagai peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-76 tahun ini nih. Yang paling disorot itu adalah Joko Chandra. Tahu kan Joko Chandra? Terpidana kasus suap penghapusan red notice keimigrasian dan fatwa bebas dari Mahkamah Agung Joko Chandra ini tahun ini mendapat remisi 2 bulan penjara. Jelas pemotongan masa tahan tersebut dapat sorotan publik, salah satunya dari peneliti ICW Kurnia Ramadan. Tapi menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti, remisi pertama bagi terpidana Joko Sugianto Chandra memenuhi syarat remisi umum tahun 2021. Memang agak aneh sih, belum lagi soal mantan napi korupsi yang dianggap sebagai penyintas dan dinilai bisa menjadi agen penyuluh anti korupsi. Jelaslah, hal tersebut langsung dikomentari oleh pegawai nonaktif KPK Novel Baswedan. Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah juga ikut menyindir program tersebut lewat tweetnya. Tapi nggak lama PLT juru bicara pencegahan KPK IP Mariati Kuding langsung membantah hal tersebut. Kehadiran para mantan napi korupsi itu untuk memberikan testimoni terkait pengalaman dalam proses hukum dan dampak yang mereka alami.
Tapi ya sudahlah, itu tadi beberapa contoh kasus korupsi dan penegakannya yang terjadi di Indonesia. Bagaimana dengan negara lain ya? Melansir dari transparency.org berdasarkan data Corruption Perception Index 2020, Selandia Baru dan Denmark berada di posisi pertama sebagai negara dengan transparansi yang tinggi dan bersih dari korupsi dengan skor 88 poin. Wow, di posisi selanjutnya ada Finlandia, Swiss, Singapura, dan Swedia dengan skor yang sama, yakni 85 poin. Indonesia, negeri kita tercinta ini, berada di peringkat 102 dengan skor 37, turun dari tahun sebelumnya yang berada di posisi ke-85 dengan skor 40. Kenapa? Apa karena hukum di negara kita ini kurang tegas? Di China, Lai Xiaomin yang merupakan tetua dari salah satu perusahaan manajemen aset terbesar di sana harus menerima vonis hukuman mati dari pengadilan setelah ia terbukti bersalah atas kasus suap hingga 1,79 miliar yuan atau sekitar 4 triliun rupiah. Jika belajar dari Denmark, menurut Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Christensen, ada sistem yang terintegritas bagi aparat penegak hukum dalam bidang akademik untuk memberi pemahaman soal pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, ombudsman dan auditor lembaga keuangan punya peran penting di sana. Jadi, apa yang perlu diperbaiki ya hukum kita di Indonesia? Untuk membuat efek jerah itu kan banyak gitu. Misalnya hukumannya diperkeras gitu. Misalnya 40 tahun atau hukuman mati. Nah, yang kedua adalah pengembalian aset yang yang berkali-kali lipat daripada uang yang dikorupsi gitu. Kalau misalnya Juliari itu korupsi 17 miliar yang dia dapat, ya mestinya dia kembalikan 2 atau 3 kali lipat dari itu. Nah, jadi ketika orang atau pejabat berpikir bisa korupsi, nah kalau dia ketahuan justru dia malah akan memberikan uang pada negara berkali-kali lipat gitu loh. Jadi resikonya adalah kalau ketahuan dia akan jatuh miskin langsung gitu loh. Nah, kalau seandainya hal semacam itu bisa diterapkan dalam undang-undang, ya saya pikir kan akan orang mulai berpikir jangan sampai korupsi lah gitu. Kira-kira bisa nggak Indonesia seperti negara lain? Dan tulis deh komentar kalian tentang pandangan hukum di Indonesia mengatasi koruptor. Dan pertanyaannya satu, apakah negara Indonesia adalah negara ramah koruptor?